Halo, salam semua. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah struktur data dan algoritma yang mengambil judul Graph. Graph adalah konsep struktur data yang terdiri dari node atau vertex atau vertis dan garis penghubung atau arcs atau edge. Ya, tampak di sini ada graph dengan 5 node A, B, C, D, dan E. Node-nya ini disebut vertex, kemudian garis penghubung edge. Vertex disimbolkan dengan V dan edge disimbolkan dengan E. Keterhubungan graph dapat membentuk relasi one to one, one to many, many to one, dan many to many. Contoh informasi topologi jaringan, kemudian keterhubungan antar kota, dan lain-lain. Contoh penggunaan graph. Graph banyak digunakan untuk menggambarkan jaringan, peta jalan, jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur, dan lain-lain. Terdapat banyak hasil dan struktur penting yang didapatkan dari perhitungan dengan graph. Masalah-masalah graph, shortest path problem atau masalah patch minimum, yaitu mencari rute dengan jarak terpendek dalam suatu jaringan transportasi. Kemudian maximum flow problem atau masalah aliran maksimum, yaitu menghitung volume aliran BBM dari suatu reservoir ke titik tujuan melalui jaringan pipa. Kemudian graph searching problem atau masalah pencairan dalam graph, yaitu mencari langkah-langkah terbaik dalam program permainan catur komputer. Kemudian topologi ordering problem atau masalah pengurutan topologi, yaitu menentukan urutan pengambilan mata kuliah yang saling berkaitan dalam hubungan persyarat. Kemudian task network problem atau masalah jaringan tugas, yaitu membuat penjadwalan pengerjaan suatu proyek yang memungkinkan waktu penyelesaian tersingkat. Struktur data linear versus tree versus graph. Di sini ada 3 struktur data. Struktur data linear dengan keterhubungan sekuensial terurut antar entitas data. Ya, bisa dilihat di sini hubungan yang terurut antara node A, B, C, dan D. Kemudian struktur data tree, keterhubungan hierarkis. Jadi di sini ada dot A mempunyai cabang B dan C, B mempunyai cabang D dan E. D dan E ini hierarkis terhadap B dan A. Kalau B tidak ada, tidak mungkin D dan E ada. Kemudian struktur data graph, yaitu keterhubungan tak terbatas antar entitas. Seperti kita tahu ini ada node-node A, B, C, D, dan E. Ya, dia bisa bercabang ke A, B, D, bisa ke E, bisa ke C. Kemudian hubungannya juga tak terbatas. Kategori graph. Kategori graph yang pertama undirected graph atau undi graph, yaitu edge tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lain. Digunakan untuk mempresentasikan relasi one to one. Jika A dan B adalah vertex, maka edge dapat mempresentasikan sebagai AB dan BA. Ini tampak graph untuk undi graph, ya. Ada node A, B, C, D, dan E. Contoh pengerjaan undi graph A, B, C, D, dan E. Keterhubungan edge AB, ya, AB atau bisa juga BA. Kemudian AC, ya bisa juga CA. Kemudian AD, DA. Kemudian BA, AB, ya, BD, BE, CA, CD. Kemudian DA, DB, DC, DE, dan ED. Kategori graph yang kedua yaitu direct graph atau diagram.
yaitu edge ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex lain. Edge antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Jika vertex A sebagai sumber dan menuju vertex D sebagai tujuan, maka edge dapat merepresentasikan sebagai AB dalam kurung siku. Jadi di sini node-nya ada arah penugasan, ya, misalnya dari A ke B, B ke E, ya, E ke D, D ke A, kemudian A ke C dan C ke D. Contoh pengerjaan ini bukan undirect ya. Contoh pengerjaan direct graph, vertex A, B, C, D dan E, AB, AC, BD, BE, CD, dan DA, dan ED. Weight graph yang ketiga, edge diberikan suatu nilai sebagai weight dari satu vertex ke vertex lain. Dapat direpresentasikan oleh undirected atau directed graph. Weight dapat direpresentasikan sebagai jarak, lama, dan waktu. Jadi ini grafnya, ya. Ya, kemudian ada suatu nilai yang diberikan, ya, berarti weighted graph. Ya, kalau seperti ini juga bisa jadi undirected weight graph. Nah, dengan vertex A, B, C, D, E, ya. Jadi untuk node AB jaraknya 5, AC jaraknya 10, AD jaraknya 5, BA 5, BD 2, BE 3, CA 10, DA 5, D ke B 2, D ke C 7, E ke B 3, E ke D 8. Ya, saat ini saya juga akan membahas untuk algoritma Dijkstra. Ya, algoritma Dijkstra ditemukan oleh H. Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graph berarah atau direct graph. Cara kerja algoritma Dijkstra yang pertama, inisialisasi, yaitu tetapkan jarak awal dari simpul ke sumber atau source ke semua simpul lainnya sebagai tak hingga, kecuali jarak simpul sumber itu sendiri yang bernilai 0. Kemudian tetapkan semua simpul sebagai belum dikunjungi. Kemudian tetapkan simpul sumber sebagai simpul saat ini. Kemudian kedua, dari simpul saat ini periksa semua simpul tetangga yang belum dikunjungi. Kemudian untuk setiap simpul tetangga, hitung jarak total dari simpul sumber ke simpul tersebut melalui simpul saat ini. Jika jarak yang baru dihitung lebih kecil daripada jarak sebelumnya tercatat, berarti data diperbaharui jaraknya. Tandai simpul saat ini sebagai sudah dikunjungi. Simpul yang sudah dikunjungi tidak akan diperiksa lagi. Kemudian, pilih simpul belum dikunjungi yang memiliki jarak terkecil sebagai simpul saat ini dan ulangi langkah perulangan. Kemudian ketiga, proses berakhir ketika semua simpul sudah dikunjungi atau simpul tujuan ditemukan dengan jarak terkecil. Ya, ini untuk grafnya. Kita akan menentukan, anggap ini kota A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita akan menentukan rute terpendek dari kota A ke kota G dengan memakai algoritma Dijkstra. Di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk simulasi algoritma Dijkstra untuk penentuan lokasi terpendek jarak dari kota A ke kota G seperti pada graf di layar ini. Ya. Terlebih untuk tabel dipersiapkan kolom pertama untuk iterasi, kemudian berikut unvisit yang belum dikunjungi, yang telah dikunjungi, posisi sekarang, kemudian node A sampai node G. Penulisannya seperti ini, distance node dalam kurung distance node, jadi jarak node, kemudian
review note sebelumnya, kemudian iterasi. Jadi untuk posisi awal berarti jaraknya di sini masih 0, kemudian note sebelumnya belum ada, iterasi ke 0. Kemudian untuk note B sampai G yang belum dikunjungi, kita berikan simbol tak hingga. Kemudian note sebelumnya belum ada, iterasi ke 0. Ya, berarti kita mulai dari note A ya. Kita mulai dari note A. Untuk iterasi pertama, note yang belum dikunjungi berarti dari B sampai G. Nah, note yang telah dikunjungi note A. Jadi jarak antara A ke B, kita akan tuliskan A ke B, jaraknya 5, note sebelumnya A, iterasi ke 1. Ya, kemudian dari A ke C, jaraknya 7, note sebelumnya A, iterasi ke 1. Kemudian A ke D, jaraknya 12, note sebelumnya A, iterasi ke 1. Kemudian dari A ke E, karena dia tidak bertetangga, maka kita beri simbol tak hingga. Dari A, iterasi ke 1. Ya, demikian juga untuk A ke FG, sama dengan A ke E, tak hingga, iterasi ke 1. Dari note ini, untuk rute yang terpendek adalah di note B. Berarti posisi selanjutnya adalah dari B. Ya, dari B, iterasi kedua. Note yang belum dikunjungi adalah dari C sampai G. Yang telah dikunjungi dari A sampai B. Sekarang dari B kita akan berkunjungan ke C. Dari B ke C. Dari B ke C jaraknya sebelumnya sudah ada 5. Ya. Berarti ke C dia 6. 6 note sebelumnya B, iterasi ke 2. 6 note sebelumnya B, iterasi kedua. Kemudian dari lokasi dari B ke C. Dari B ke C jaraknya, ya maksudnya dari B ke D. Dari B ke D, ya karena dia tidak bertetangga berarti jaraknya tak terhingga. Karena jaraknya tak terhingga, ada jarak yang lebih pendek sebelumnya, berarti diambil jarak sebelumnya, 12A. Ya, kemudian jarak dari B ke E. Dari B ke E, dari B ke E, 5 tambah 6, 11. Ya, ini juga 11 ya. Dari B, C. Yang sekarang yang baru dikunjungi B ya, jadi jaraknya 11 di sini. Berarti 11 note sebelumnya B, iterasi kedua. Kemudian posisi kita saat ini dari B ke F ya. Dari B ke F, ya dia tidak bertetangga, jadi dia tak hingga. Berarti diambil sebelumnya juga tak hingga ya. Berarti ambil tak hingga dari B, iterasi kedua. Demikian juga dari B ke G, tidak bertetangga berarti tak hingga, B iterasi kedua. Kemudian dilihat di sini yang paling rendah adalah pada di note B ya. Pada note C ya. Berarti posisi kita selanjutnya adalah note C. Dari C kemudian kita lihat dari C ke D jaraknya. Dari C ke D. Ya, dari C ke D jarak terendah sebelumnya 6 ya. Ke C. A, B, C ke D. Berarti dia ini 7. 7 note sebelumnya C, iterasi ketiga. Kemudian dari C ke E, C ke E,
jarak sebelumnya terpendek adalah 6, kemudian jarak ke C tambah 5 jadi 11, berarti 11, C iterasi ketiga. Kemudian selanjutnya dari C ke F. Dari C ke F, jadi C ke F, A, B, C, F berarti jumlahnya 16. 16, not sebelumnya C, iterasi ketiga. Kemudian jarak dari C ke G karena dia tidak bertetangga berarti tak hingga. Ya, dari not yang ada ini kita lihat rute terpendek adalah di D, not D, 7, berarti posisi kita selanjutnya ada di D. Ya. Iterasi keempat, yang belum dikunjungi E, F, dan G. Yang sudah dikunjungi A sampai D. Jadi dari D kita akan mengunjungi berikut adalah ke E, F, dan G. Jadi dari D ke E, dari D ke E dia tidak bertetangga berarti tak hingga D ke E. Tetapi sebelumnya sudah ada nilai, kita ambil nilai sebelumnya yang lebih pendek. 11C3. Kemudian perjalanan selanjutnya dari not D ke F. Ya, dari not D ke F. Jarak tempuh sebelumnya yang terpendek adalah 7 ya. 7 ke D, kemudian kalau ke F tambah 13, 20. 20 tetapi sebelumnya ada yang lebih pendek lagi 16, berarti kita ambil 16C3 ya, jarak sebelumnya. Ya. Kemudian selanjutnya dari D ke G ya, D ke G karena tidak bertetangga berarti tak hingga. Tak hingga dari not D iterasi keempat. Ya, dari 3 jarak di not E, F, G yang paling rendah adalah 11. Berarti posisi selanjutnya adalah di not E. Not E, iterasi kelima. Not yang belum dikunjungi adalah F dan G. Yang sudah dikunjungi A sampai E. Posisi sekarang di E. Kemudian dari E sekarang kita akan menuju ke F. Ya. Dari E ke F. Lokasi terpendek sebelumnya ke E adalah 11 ya. 11 di sini dari A, B, E, A, B, E atau A, B, C, F ya 11. Kemudian ditambah 2 berarti 13. Berarti 13 not sebelumnya E iterasi ke-5. Kemudian dari E ke G ya. Dari E ke G jarak sebelumnya yang terpendek adalah 11 ditambah 7 berarti sini jaraknya 18 dari not E iterasi ke-5. Ya. 18. Kemudian jarak yang terpendek di sini ada di not F. Berarti posisi kita selanjutnya ada di not F. Not F yang iterasi ke-6 sekarang yang belum dikunjungi sekarang tinggal G. Yang sudah dikunjungi A sampai F, posisi sekarang ada di F. Jadi sekarang jarak antara F ke G ya. Dari F ke G lokasi terpendek sebelumnya adalah 13 ya. 13 untuk jarak ke F. Kemudian dari 13 ini ke F kita tambah 3 berarti jaraknya akan diperoleh 16 dari not F
iterasi ke-6. Jadi 16 F iterasi ke-6. Ya, dari perhitungan Rijkstra ini diperoleh jarak terpendek dari kota A ke kota G ditempuh dengan jarak 16. Ya. Dengan rute jarak terpendek A, B, C, D, E, F, G diperoleh 16. Baik, demikian untuk presentasinya. Ya, ini kita sudah peroleh hasilnya 16 jarak tempuh. Demikian untuk presentasinya. Terima kasih untuk perhatian.